Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah pemirsa, kali ini kita bersama-sama di tengah-tengah kita bersama beliau Al-Mukarram Ustadz Hartono Ahmad Jais. Beliau adalah ulama sekaligus penulis buku-buku bestseller, di mana kali ini kita langsung bermuajah di tempat yang indah dan barokah ini insyaallah dalam rangka untuk sedikit berdiskusi tentang seputar isu dan peristiwa kaum muslimin yang hari ini terjadi. Sebelumnya assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rahmatullah, beliau ini di antara karyanya adalah buku yang sangat fenomenal, yaitu buku Ada Pemurtatan di IAIN, di mana ketika muncul ini banyak sekali orang-orang yang terhentak. Apa benar ada pemurtatan di IAIN? Sebagian pro dan sebagian kontra. Beliau ini ternyata terbukti dan peristiwa demi peristiwa bersangkutan dengan liberalisasi dan pemurtatan apa yang ada pada IAIN dan lembaga-lembaga yang terus mengembangkan liberal ini, kian hari mereka menunjukkan dari keberangasan. Nah, begini Ustaz, mengsikapi hari ini kurikulum pendidikan dan mahasiswa dan liberalisasi Indonesia, sejauh Ustadz amati sebagai pengamat yang ada di Indonesia ini, seperti apa Ustaz? Di Indonesia ini Islam itu dirusak secara sistematis, yaitu lewat perguruan tinggi Islam yang dulu kurikulumnya dari Ahlussunnah dirubah oleh Ahlussunnah Nasution yang waktu itu mantan rektor di IAIN Jakarta. Dari Ahlussunnah dirubah ke Mu'tazilah, yaitu Mu'tazilah itu yang mempercayai bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Nah, makanya kemudian sekarang ini ada gejala-gejala bahwasanya ada yang menginjak Al-Quran segala, seperti Sumatera Barat Menginjak Al-Quran. Kemudian di IAIN Sunan Surabaya itu subhanallah, itu menulis Allah itu lafaz dari Al-Quran kan, ya. Kemudian diinjak pakai sepatu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini makhluk sama dengan rumput, maka diinjak saja. Nah, yang seperti itulah itu akibat dari kurikulumnya dirubah dari Ahlussunnah kepada Mu'tazilah, dan Mu'tazilah itu tidak percaya takdir. Alasannya kalau tidak dirubah menjadi Mu'tazilah maka tidak akan maju, karena masih percaya takdir maka tidak akan maju. Itu alasan Nasution yang kurikulum itu dibaguskan, disentralkan lewat Departemen Agama waktu itu, baru sekarang Kementerian Agama. Tapi sekarang kalau mau digugat-gugat, mereka beralasan bahwa sekarang sudah otonom masing-masing. Nah, jadi lebih susah lagi. Kemudian masih dikembangkan lagi, yaitu dengan metode hermeneutik. Metode apa nih Ustaz? Metode untuk meneliti Al-Quran, kesohihannya, kebenarannya. Nah, itu diambil dari Yunani dan diadopsi oleh Yahudi dan Nasrani untuk mendeteksi apakah sahih itu Bible itu. Nah, tetapi kemudian diambil untuk Al-Quran, padahal Al-Quran sudah ada umum Quran dan sebagainya, itu dia butuh. Nah, ilmu hermeneutik ini keduanya saja, Syekh Ahmad Abi Zaid yang divonis murtad di Mesir 1995 itu beranggapan bahwasanya Al-Quran itu produk budaya. Al-Quran itu kalau produk budaya, padahal itu ditiru oleh IAIN Indonesia ini karena hermeneutik dimasukkan, maka ketika orang menginjak Al-Quran dan itu pahamnya itu dari perguruan tinggi Islam, karena menganggap bahasanya Al-Quran itu hanya produk budaya, sehingga ketika produk budaya, makanya Menteri Agama kemudian mengadakan nyanyian yang menyanyikan di istana itu dengan lagu Dandan Gulung. Iya, yang kemarin baru terjadi itu saja. Iya. Dan anehnya juga di Padang, dosen IAIN Padang menyanyikan lagu
dengan dangdut, menyanyikan Al-Quran dengan lagu dangdut. Al-Quran dengan lagu dangdut Di bulan Ramadan. Nah, ini sangat berbahaya sekali karena Al-Quran itu sendiri sudah dianggap seperti rumput, sehingga diinjak, sehingga seperti produk budaya, produk budaya sama dengan nyanyian surga Ar-Rahman, sehingga dinyanyikan pakai dangdut, pakai lagu sini dan lagu dan sebagainya. Ini sangat bahaya sekali dan itu diajarkan secara sistematis. Nah, inilah perusakan pemurtadan. Ya. Dari peristiwa-peristiwa ini tentu Ustadz selaku peneliti dan langsung terjun mengamati umat Islam dari berbagai penelitian dan wacana serta data dan fakta, sikap para mahasiswa, sikap kaum muslimin dan aktivis mensikapi ini bagaimana Ustaz? Solusi yang harus ditempuh dari seorang kaum muslimin mensikapi ini semuanya. Tidak sikap itu justru banyak sikap-sikap yang kemudian mengamini saja. Untuk mahasiswa yang liberal itu justru mengamini, ketika itu dipermasalahkan oleh umat Islam, oleh aktivis dan sebagainya, mereka berkilah-kilah dan sebagainya. Ya. Sehingga tidak pernah itu bisa masuk ke polisi. Ketika masuk ke polisi tidak diapa-apakan biasanya. Nah, itulah yang jadi persoalan sampai ada aba-aba dikir Allah apa itu Anjulu Akbar. Nah, itu di Bandung, Yayan Bandung ini sekarang mungkin. Nah, itu pun tidak diapa-apain. Ya, jadi di sini menjadikan semakin rusaknya itu semakin parah karena walaupun dari ulama, dari aktivis Islam itu sudah bereaksi, namun media-media itu justru banyak yang membela, kemudian orang-orang yang pemerintah juga tidak bersikap tegas, tidak ada tindakan apa-apa, dan orang-orang yang so intelek itu juga membela dengan aneka kilah-kilah, sehingga akhirnya umat Islam dijadikan bingung, dan ketika bingung begitu berarti ini pemurtadan ini semakin meledak. Masya Allah. Ya Fadilah rahimahullah. Demikian yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Hartono Ahmad Jais bersangkutan dengan liberalisasi ini. Jadi sudah kian parah umat Islam ini menganggap dari Al-Quran sebagai makhluk seakan-akan seperti rumput Ustadz tadi ya. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang-orang yang melakukan ini oknum-oknumnya tidak diproses dalam hukum sehingga mereka tidak jera, itu Ustaz ya. Jazakumullah Ustaz dalam ini, terima kasih barakallahu fikum. Terima kasih Fadilah. Ketemu lagi dalam termin yang lainnya dengan tema yang lainnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.